Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Bahasa Indonesia, kita bertemu dalam salah satu materi, yaitu penalaran dalam konteks karangan. Ketika bicara penalaran, maka sebenarnya ini adalah cabang pengetahuan yang erat kaitannya dengan ilmu logika, ya, dengan filsafat dan sebagainya. Namun kita tidak sampai jauh ke sana, kita hanya memahami beberapa hal yang sifatnya mendasar untuk menjadi pondasi kita dalam membuat karangan ilmiah yang berpijak pada nalar yang tepat. Ya, jangan sampai kita menulis tetapi tulisan kita cacat dalam bernalar atau salah nalar, ya. Dan semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran secara sederhana, kemudian nanti dilanjutkan dengan pendalaman materi oleh rekan-rekan mahasiswa secara mandiri. Apa sih yang dimaksud dengan penalaran, gitu ya? Ada banyak sekali definisi mengenai penalaran, tergantung dari sudut pandang tiap ahli yang mengungkapkan definisi tersebut. Namun ada beberapa definisi yang cukup sederhana dan mudah untuk dipahami. Misalnya yang saya tampilkan, penalaran adalah proses berpikir dengan memanfaatkan pengamatan indrawi atau empiris untuk menghasilkan suatu simpulan atau pemahaman. Ya, jadi tentu menalar itu adalah sebuah proses berpikir, ya. Dengan seluruh indera yang mampu kita aktifkan, yang mampu kita gunakan untuk menemukan sebuah simpulan, ya, dan menghasilkan sebuah teori misalnya dan sebuah pemahaman yang baru. Ada juga yang mengartikannya sebagai sebuah proses menghubung-hubungkan, ya, antara data dan fakta sehingga sampai pada satu titik dapat menyimpulkan, ya, berdasarkan fakta dan data yang sudah ada. Ya, data yang digunakan dalam penalaran itu biasanya berbentuk kalimat pernyataan, ya. Nah, kalimat pernyataan itulah yang digunakan sebagai data, itu biasanya disebut sebagai proposisi, ya. Sebelum masuk terlalu jauh, ya, mungkin teman-teman juga bertanya, lantas Pak, apa sih fungsinya memahami teori-teori penalaran, gitu ya. Secara sederhana teman-teman, ketika kita menulis, ya, dalam ruang lingkup ilmiah misalnya atau mengarang sebuah karangan, tentu melibatkan pola pikir di dalamnya, ya. Ada struktur kalimat yang harus kita pahami, begitu ya, harus kita atur, harus kita jalin sedemikian rupa sehingga dapat saling harmonis, begitu ya, dan menghasilkan makna-makna yang tidak diragukan kesahihannya atau keabsahannya, begitu ya. Karena memang ada beberapa kalimat yang mungkin saja secara tata bahasa dia tidak bermasalah, ya, tetapi secara makna kita pertanyakan kembali, benar tidak kalimat ini, begitu ya. Contohnya ada beberapa kalimat, ya, misalnya dalam kalimat pertama, orang Indonesia itu malas. Ya, ini sebenarnya secara kalimat tidak salah, ya. Jelas ada subjek, ya, ada predikatnya, begitu ya, menjelaskan bahwa orang Indonesia itu malas. Tapi kalau kita telaah, gitu ya, kalau kita ikuti pola pikirnya, benarkah semua orang Indonesia itu malas, gitu ya? Kalau tidak benar, kalau tidak tepat, artinya kalimat ini memiliki kekurangan, ya, memiliki informasi yang tidak tepat, ya, salah nalar dan sebagainya. Nah, tentu kita tidak ingin menghasilkan kalimat-kalimat semacam ini. Atau misalnya ada contoh yang kedua, kalau tidak ada polisi kita boleh melanggar lampu merah. Pertanyaannya, apakah Anda hanya taat dengan aturan lalu lintas kalau ada polisi? Kan tidak, begitu ya. Artinya kalimat ini ada sanggahan, ya, tidak sepenuhnya tepat dan sebagainya. Termasuk yang ketiga, ya, pejabat terbiasa korupsi, karena itulah kita juga boleh korupsi. Loh, ini kan cacat nalar, ya, tidak tepat, ya.
apa yang kita ambil dari kalimat ini, bahwa karena orang lain berbuat tidak baik, apakah itu merupakan sebuah pembenaran kita boleh juga berbuat tidak baik, begitu ya, karena ada contoh yang tidak baik. Nah, ini kan pertanyaannya, benar tidak nalar kalimat semacam ini? Sebab secara tata bahasa 3 kalimat ini tidak ada masalah ya, sudah benar itu, tanda bacanya tepat, misalnya SPO-nya ada, begitu ya, informasinya jelas dan sebagainya, tidak ambigu. Namun secara penalaran timbul pertanyaan-pertanyaan, sudah tepatkah informasi yang disampaikan oleh kalimat semacam ini? Karena itulah, untuk menghindari munculnya kalimat-kalimat yang kurang bernalar seperti ini, ada baiknya kita memahami penalaran. Ya, memang materi ini agak sulit ya, karena itu harus pelan-pelan dan harus dipelajari sendiri ya. Teman-teman harus memahami sendiri, mencari tahu sendiri, sehingga bisa menemukan informasi, definisi yang tepat, begitu ya. Sehingga kedepannya segala teori tersebut dapat meningkatkan kompetensi kebahasaan teman-teman dalam membuat karya ilmiah misalnya, atau dalam berargumentasi saat terjadi diskusi di dalam ruang kuliah. Ketika kita bicara tentang penalaran, maka ada beberapa istilah yang ada baiknya kita pahami lebih dulu ya. Yang pertama misalnya ada istilah term, gitu ya. Sudah saya tuliskan bahwa term adalah kata atau kelompok kata yang menjadi subjek atau predikat dalam sebuah proposisi. Contohnya, bumi adalah planet ya. Jadi bumi itu term, planet adalah term, karena dia bisa menjadi subjek, bisa menjadi predikat, begitu ya, di dalam sebuah susunan kalimat pernyataan ya. Semua tebu manis ya, semua tebu adalah term, gitu ya, dan manis adalah term karena dia mampu menjadi subjek atau mampu menjadi predikat ketika diletakkan dalam sebuah kalimat atau proposisi, begitu ya. Lantas apa itu proposisi, Pak? Nah, proposisi adalah pernyataan lengkap dalam bentuk minimal. Misalnya bentuk minimal kalimat itu kan subjek dan predikat ya, atau kalau kita kaitkan dengan term, proposisi itu gabungan dari term-term tadi yang membentuk sebuah kalimat ya. Catatan pentingnya bahwa kalimat yang bisa dikatakan sebagai sebuah proposisi adalah kalimat berita yang sifatnya netral. Ingat, sifatnya netral ya. Misalnya, Andi tidak sakit, ini proposisi ya, atau ayam termasuk kelas burung. Ya, ini kalimat pernyataan ya yang normal saja ya. Dia berdiri di pinggir pantai. Nah, berbeda dengan sakitkah Andi? Nah, ini kan kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Berdirilah kamu di pinggir pantai. Ini kalimat perintah. Nah, 2 kalimat terakhir ini tidak bisa kita sebut sebagai proposisi karena sifatnya tidak netral. Ingat ya, proposisi itu selalu kalimat-kalimat berita yang sifatnya netral ya. Karena itu ada yang mengatakan proposisi itu memiliki arti yang penuh dan utuh ya, meskipun informasinya masih bisa disangkal, disangsikan atau diberikan pernyataan tidak setuju terhadap apa yang dituliskan, tapi secara kalimat dia memiliki makna yang utuh, begitu ya, diakhiri tanda baca yang tepat ya. Kalimat perintah, kalimat tanya tentu tidak termasuk proposisi ya. Kemudian proposisi itu menampilkan pernyataan mengenai hubungan antara subjek dan predikat, gitu ya. Ada banyak sebenarnya penjelasan mengenai proposisi bagi teman-teman yang mungkin masih abu-abu, begitu ya, mengenai apa sih proposisi ini. Mungkin ada baiknya menjelajahi sendiri ya informasi-informasi yang menyampaikan mengenai proposisi dengan lebih detail, lebih seksama, sehingga bisa menemukan kebenaran sendiri. Ada beberapa jenis proposisi yang digolongkan ke dalam beberapa pembagian ya, misalnya pembagian berdasarkan bentuk. Ya, ada yang proposisi tunggal, ada yang proposisi majemuk. Ya, proposisi tunggal itu hanya mengandung satu pernyataan, dan proposisi majemuk terdiri atas 2 pernyataan atau 2 proposisi.
Mudah membedakannya ya. Yang satu pernyataannya tunggal, yang satu pernyataannya lebih dari satu. Jika kita cermati contoh di depan, semua nelayan harus bekerja keras. Jelas ini tunggal ya, informasinya hanya satu, subjeknya satu, predikatnya satu. Berbeda dengan proposisi majemuk. Ada kalimat semua nelayan harus bekerja keras dan, nah artinya kan ada tambahan proposisi lain di sana. Semua nelayan harus hemat. Ini bisa dikatakan posisi yang majemuk ya, lebih dari satu. Kita lanjutkan, proposisi berdasarkan sifatnya. Jadi proposisi itu ada yang sifatnya kategorial, misalnya semua bemo beroda 3. Jadi dia semacam mengelompokkan ya, masuk ke sebuah kelompok tertentu. Misalnya bemo ini termasuk ke dalam yang beroda 3 nih, kategorinya beroda 3, sama seperti becak dan sebagainya. Tapi ada juga yang proposisi itu sifatnya kondisional dia, ya. Jika air tidak ada, manusia akan kehausan. Gitu. Ini artinya ada sebab, ada akibat, tetapi akibat itu harus ada sebabnya dulu, gitu. Ada if-nya dulu kan. Nah, jikanya itu, jika air tidak ada, barulah manusia akan kehausan. Ini contoh proposisi yang kondisional. Tapi ada juga yang kondisional disjunctive, ya. Misalnya dia memberikan pilihan, teman-teman. Ada tokoh namanya Amir Hamzah, dia sastrawan juga, pahlawan juga gitu, dan ditulis dalam satu kalimat. Amir Hamzah adalah seorang sastrawan atau pahlawan gitu ya. Dua-duanya benar, tapi dia memberikan pilihan mana nih yang dipilih. Karena itu disebut sebagai proposisi kondisional disjunctive. Baik, kita lanjutkan. Ada jenis proposisi berdasarkan kualitas. Ada positif, ada negatif ya, agak mudah ya. Jadi kalau yang positif itu sifatnya afirmatif ya, mengkonfirmasi dia bahwa semua dokter adalah orang pintar gitu ya. Ini seperti pengetahuan umum, jelas ini proposisi yang positif. Mengapa? Karena hampir mungkin jarang ya, atau bahkan tidak mungkin kita menemukan dokter yang tidak pintar ya, kasihan nanti pasiennya dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi ini contoh proposisi yang sifatnya positif. Nah, kemudian ada proposisi yang sifatnya negatif ya. Artinya dia tidak mempunyai hubungan antara subjek dan predikat. Kalau yang positif kan dokter dan pintar itu ada hubungannya, begitu ya. Tapi kalau harimau dan singa ini kan berbeda nih. Semua harimau bukanlah singa, ya jelas gitu. Sama seperti semua harimau bukanlah kucing, semua harimau bukanlah kumbang dan sebagainya. Semua hal yang tidak berhubungan kan tetap bisa dibuat kalimat, tapi kan dia kalimatnya tidak berterima secara nalar begitu ya. Jadi hati-hati ya, itu sifatnya proposisi yang negatif begitu ya. Menjelaskan bahwa sebenarnya subjek dan predikat itu tidak berhubungan, tapi tetap dipaksakan untuk membentuk sebuah kalimat, dan itu disebut sebagai proposisi yang negatif. Kemudian ada proposisi kondisional yang hipotesis ya. Di sini hati-hati bahwa pokok persoalan itu letaknya bukan di depan ya, bukan di if-nya, bukan di jikanya ya, bukan di antecedents-nya, tetapi di akhir begitu ya. Jadi kalau akhirnya itu positif, itu dikatakan sebagai kondisional yang positif begitu ya. Tapi kalau negatif maka dia jadi proposisi yang juga negatif ya. Ini teman-teman bisa lihat, saya garis bawahi. Jika hari tidak panas, petani menjadi senang. Ya, positif ini artinya. Ya, padahal depannya kan ada kata tidak. Kalau orang tidak paham, ini sudah ada kata tidak nih, negatif. Padahal yang dilihat yang di belakangnya. Petani menjadi senangnya ini, begitu ya. Karena ini positif, maka kalimat ini proposisinya positif. Beda dengan kalimat kedua, jika hari panas, kalau kita lihat hanya sampai koma saja dan melihat depannya, kita akan menebak ini adalah proposisi yang positif. Padahal tidak, ini proposisi negatif ya, karena yang dilihat kan akhirnya petani tidaklah bekerja ya, negatif kan, tidak, ada kata tidak. Nah hati-hati ya, ini harus dipahami dan diingat-ingat, dan namanya proposisi kondisional hipotesis.
Kita lanjutkan, ada jenis proposisi berdasarkan kuantitasnya. Ya, ada yang umum begitu, yang kemudian ada yang khusus, ya, kan kuantitas ya nilainya. Proposisi yang umum atau universal misalnya mengingkari ya, seluruhnya mengingkari apa yang menjadi subjek dalam kalimat itu. Misalnya, semua gajah bukanlah kera. Ya benar, semuanya tahu gitu kan. Kita tahu semua gajah bukanlah kera. Karena itu, kalau dibalik pun tidak seekor gajah pun adalah kera, itu adalah benar gitu. Secara umum kita tahu gitu ya. Jadi proposisi yang universal itu proposisi yang mengingkari ya seluruh subjeknya. Kemudian di proposisi universal selain mengingkari ya, bisa jadi predikatnya itu membenarkan ya. Jadi entah dia membenarkan, entah dia mengingkari gitu ya. Jadi itu memberikan pemahaman umum atau kebenaran umum ya. Misalnya tadi ada kalimat semua dokter adalah orang pintar, ya itu kan universal, umum, semua orang juga memahami hal itu. Begitu ya. Jadi dan tergantung dari kata-kata penentunya. Misalnya saya tuliskan di situ ada kata-kata yang membantu ya, memberikan kesan bagaimana sih proposisi itu letaknya. Misalnya yang positif itu menggunakan kata semua, setiap ya, masing-masing, apapun. Kemudian yang negatif itu menggunakan kata tidak satu pun, tak seorang pun, dan sebagainya. Begitu ya. Jadi tolong diingat berdasarkan kuantitasnya itu ada yang umum, tentu lawannya itu ada yang khusus. Dalam kalimat ini pun sudah jelas ya, semua gajah bukanlah kera. Ini sifatnya positif teman-teman, karena ada kata-kata semua ya, semua gajah bukanlah kera, dia positif. Nah yang kedua maknanya sama dengan yang pertama tapi dia negatif gitu ya, tidak satu pun atau tidak seekor gajah pun adalah kera. Ada namanya proposisi khusus ya. Jadi contohnya di sini predikat proposisinya hanya membenarkan atau mengingkari sebagian saja. Misalnya sebagian Pulau Jawa adalah Jawa Barat. Artinya tidak semua Pulau Jawa adalah Jawa Barat, karena hanya sebagian Pulau Jawa saja yang Jawa Barat. Ya seperti itu ya. Jadi ini dinamakan proposisi khusus. Ya, dan kata-katanya jelas ya. Teman-teman bisa memberikan penanda kalau sudah ada proposisi dengan kata-kata sebagian, beberapa, sering, kadang-kadang, atau dalam keadaan tertentu. Ingat, predikatnya dalam proposisi khusus ini hanya membenarkan atau mengingkari sebagian saja dari informasi atau keadaan subjeknya. Selanjutnya masih ada lagi ya bentuk-bentuk proposisi. Ada yang menamakannya proposisi A, proposisi I, O, dan sebagainya. Tapi supaya lebih enak mengingatnya, bisa diingat-ingat dengan nama proposisi umum positif. Misalnya contohnya, semua mahasiswa adalah lulusan SMA. Ya, karena mungkin hampir semuanya ya, agak jarang kita menemukan orang yang loncat gitu ya dari SD langsung ke jadi mahasiswa, kan jarang begitu ya. Jadi ini pengetahuan umum bahwa semua mahasiswa adalah lulusan SMA begitu ya. Kemudian ada proposisi umum negatif. Ingat ini ya, umum, khusus, negatif, positif ini kalau teman-teman ingat tadi penjelasan sebelumnya, ada yang berdasarkan kualitas, positif negatif, ada yang berdasarkan kuantitas, umum dan khusus ya. Jadi hubungan dua ini, hubungan antara kualitas dan kuantitas menghasilkan 4 bentuk ini sebenarnya. Yang pertama proposisi umum positif, yang kedua proposisi umum negatif, tidak seorang mahasiswa pun lulusan SMP. Ya, karena kan harus ke SMA dulu gitu untuk jadi mahasiswa. Ya, paham ya? Umum dan negatif. Selanjutnya proposisi khusus positif ya. Jadi dia khusus sebagian. Ya, kalau di atas cuma mahasiswa, yang ini sebagian. Jadi tidak umum ini. Ya, jadi khusus dia. Sebagian mahasiswa mendapatkan nilai B. Bagus ya, nilai B itu artinya lulus kan, artinya sebagian itu lulus ya. Tapi ada juga yang sebagian negatif. Yang nomor 4, proposisi khusus negatif, sebagian mahasiswa tidak mempunyai laptop
Ini negatif karena di era sekarang mengerjakan tugas banyak dilakukan di gawai ataupun laptop. Dia khusus tapi sifatnya negatif ya. Jadi ingat ya, hubungannya umum, khusus, positif, negatif ya. Terbolak-balik, dibolak-balik, hasilnya tetap 4 ini ya, mohon diingat. Sekarang kita memasuki penjelasan yang lebih mengerucut ke fungsi penalaran dalam karya ilmiah ya. Ada beberapa penalaran yang berfungsi ya, menghasilkan pola pikir ya, yang menggunakan media bahasa dan dapat kita pelajari. Yang pertama ada yang disebut dengan penalaran deduktif ya. Sebenarnya ada 2 kan, penalaran deduktif dan induktif, tapi kita pelajari dulu yang deduktif. Penalaran deduktif sederhananya adalah berpikir dari umum lalu ke khusus untuk menarik kesimpulan kan. Sederhananya seperti itu. Kalau di definisi yang saya tuliskan adalah sebuah proses berpikir yang dilakukan berdasarkan premis-premis berupa kebenaran umum yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai kebenaran yang baru, begitu ya. Jadi menarik hal yang sifatnya khusus gitu ya, kesimpulan yang sifatnya khusus dari hal-hal yang sifatnya umum, begitu ya. Jadi kalau istilahnya itu kita gambarkan sebagai sebuah piramida, begitu ya. Ini piramidanya terbalik ya, dari hal-hal yang sifatnya umum dulu mengerucut untuk menarik kesimpulan, baru kerucutnya itu ada di bawah ya, yang diambil dari sifat atau proposisi yang sifatnya khusus tadi. Nah, di penjelasan kedua ini saya menuliskan bahwa deduksi asal katanya dari de dan dusyar gitu ya, yang berarti proses penyimpulan pengetahuan khusus dari pengetahuan yang lebih umum atau universal. Perihal khusus tersebut secara implisit terkandung dalam kalimat ketinggalannya yang lebih umum, maka deduksi merupakan proses berpikir dari pengetahuan universal ke singular atau individual. Jadi kalau teman-teman mungkin mengikuti Harry Potter ya, dia bukan Harry Potter ya, mohon maaf, mengikuti Sherlock Holmes ya. Jadi teman-teman tahu bahwa metodenya dalam memecahkan kasus itu berpikir secara deduksi ya. Artinya dia mengambil hal-hal yang sifatnya umum baru mengerucut ke hal-hal yang sifatnya khusus. Ingat ada juga kan pola pengembangan paragraf deduktif. Nah, di depan kalimat gagasan utamanya baru ke gagasan khusus ya, atau gagasan penjelasnya. Mirip-mirip ya, karena memang berasal dari proses berpikir yang sama. Selanjutnya, sebelum masuk ke penjelasan deduktif, saya ingin mengingatkan bahwa ada istilah ya yang akan kita gunakan kalau membahas penalaran deduktif dan induktif misalnya. Apa itu? Istilahnya adalah premis, teman-teman. Premis ini apanya proposisi, Pak? Jadi sebenarnya premis ini adalah proposisi, teman-teman. Tapi kan tidak semua proposisi dapat kita ambil sebagai sebuah simpulan ya. Dapat kita tarik simpulan dari sebuah proposisi itu. Nah, dari proposisi yang kita ambil simpulannya itu, dia dapat disebut sebagai sebuah premis, begitu ya. Jadi kalau menurut KBBI, premis adalah apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan, begitu. Karena kan tidak semua proposisi benar kan. Nah, yang benar yang dianggap sebagai dasar simpulan itu disebut dengan premis ya. Jadi menjadi dasar pemikiran kita atau alasan kita menyimpulkan sesuatu. Ya, ada juga yang memaknainya sebagai asumsi atau kalimat dasar ya dalam sebuah logika. Ketika membahas premis, teman-teman, ada yang namanya premis mayor, ada yang namanya premis minor, ada yang silogisme ya. Mayor ini simpulannya, predikat simpulan, minor ini subjek dari simpulan itu. Ya, term dari simpulan itu minor, kalau mayor itu term dari predikat simpulannya. Gabungan keduanya itu biasanya terhubung dalam premis silogisme. Lebih mudah memang dengan contoh ya. Contohnya misalnya ya, ini masih di penalaran deduktif, ada premis 1, ada premis 2. Semua unggas berasal dari telur. Premis 2-nya ayam adalah unggas. Jadi simpulan kita gitu ya, menggabungkan keduanya ini, antar dua premis ini, ayam berasal dari telur gitu.
ya. Jadi dari universal yang pertama ke universal yang kedua menghasilkan simpulan yang ketiga gitu. Ayam berasal dari telur. Karena apa? Karena kita melihat semua unggas kan dari telur, ya. Dan ayam adalah unggas, lalu kita bisa menyimpulkan. Nah, ini adalah sebuah hasil dari proses berpikir ilmiah, ya. Dan menurut bentuknya penalaran deduktif ini dibagi menjadi dua, yaitu silogisme dan entimem. Bicara silogisme, maka silogisme adalah sebuah proses penarikan simpulan secara didaktif tadi yang disusun berdasarkan dua proposisi dan sebuah konklusi, atau dari dua pernyataan menjadi sebuah kesimpulan atau simpulan, ya. Jadi silogisme itu ujung-ujungnya sih menarik kesimpulan, ya, dari premis-premis umum atau mayor dan premis khusus atau minor, ya. Misalnya jika hujan saya naik beca. Premis minornya sekarang hujan. Simpulannya apa? Ya saya naik beca toh gitu ya. Jadi secara umum jika hujan saya naik beca. Semua orang mungkin ya kalau hujan ada beca naik beca. Sekarang hujan nih. Apa simpulannya? Ya saya naik beca gitu ya. Soal-soal semacam ini kadang mengecoh kita ya dalam banyak kesempatan begitu. Kemudian silogisme semacam ini ada banyak macamnya. Saya harap teman-teman nanti mencari info sendiri sehingga bisa menjawab beberapa pertanyaan terkait pendalaman materi di materi penalaran, ya. Beberapa jenis silogisme antara lain silogisme kategorial, silogisme hipotesis, dan silogisme alternatif. Selanjutnya ada entimem, ya. Ini adalah silogisme, namun bedanya dia tidak utuh, ya. Dia ada bagian-bagian yang dihilangkan begitu ya, karena dianggap premis umumnya, premis mayornya itu sudah menjadi pengetahuan umum sehingga tidak perlu lagi ditulis, ya. Tapi sebagai sebuah latihan biasanya tetap dituliskan, ya, mana umum, mana khusus, mana simpulan, mana entimennya, ya. Ini ada contoh, misalnya premis umum, anak yang rajin pasti menjadi juara kelas. Ini kan kesimpulan atau fakta atau informasi yang semua orang mengamininya, ya. Semua orang pasti setuju, ya, orang yang rajin mungkin akan jadi juara kelas karena dia rajin, ya. Premis khususnya, Andi adalah anak yang rajin. Lantas kesimpulannya Andi menjadi bintang kelas, ya. Entimemnya, Ari menjadi bintang kelas karena ia anak yang rajin. Tidak ditulis tuh premis umumnya, ya kan, tidak ada tulisan anak yang rajin pasti menjadi juara kelas, karena itu adalah semua hal yang semua orang sudah pahami begitu ya. Jadi entimennya hanya menggabungkan antara premis minor dan simpulan, ya. Semoga bisa dipahami. Ini ada sedikit penulisan nama, ya, yang sebenarnya tidak berpengaruh, karena siapapun namanya, kalau dia menjadi bintang kelas, dari premis-premis ini kita bisa pahami siapapun yang jadi bintang kelas dia adalah anak yang rajin begitu, karena kesimpulan umumnya, premis mayornya adalah anak yang rajin pasti menjadi juara kelas. Untuk induktif memang pembagiannya hanya dua, ya, tapi ada pembagian yang lebih spesifik. Sekarang adalah penalaran induktif. Penalaran induktif, teman-teman, adalah pola pikir yang bertolak dari pernyataan yang khusus dan menghasilkan simpulan-simpulan yang umum, ya. Jadi ini terbalik, ya. Jadi pernyataannya yang khusus dulu, mengerucut dulu piramidanya seperti piramida yang normal, baru ke bawah itu semakin umum kesimpulan-kesimpulannya. Nah, saya berharap contohnya bisa teman-teman pahami sendiri nanti, karena memang sangat terkait dengan pembagian dari penalaran induktif itu sendiri. Misalnya ada penalaran induktif yang generalisasi, ada yang analogi, ada yang hubungan kausal atau kausalitas. Dalam penalaran induktif, ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai salah nalar, tetapi ada contoh kalimat
bunga mawar terlihat cantik dan baunya harum ya, misalnya ada premis seperti itu. Kemudian ada bunga melati yang juga cantik dan baunya harum. Sudah dua nih, ada bunga mawar yang cantik dan harum, dan bunga melati yang cantik dan harum. Lalu Anda coba generalisasi karena sudah dua nih, semua bunga cantik dan berbau harum begitu. Nah, ini mengeneralisasi, artinya Anda menarik kesimpulan yang umum dari hal-hal yang sifatnya khusus. Tetapi ini akan dipertanyakan kebenarannya. Mengapa? Karena Anda menyebutkan semua bunga cantik dan berbau harum. Padahal ada bunga-bunga tertentu yang mungkin cantik tapi tidak harum, atau harum tapi tidak cantik, seperti itu. Artinya secara induktif Anda mengambil kesimpulan umum itu harus hati-hati, kadang-kadang tidak tepat ya, dan bisa menghasilkan salah nalar. Karena itulah harus dipahami, cari tahu sendiri generalisasi itu seperti apa, analogi seperti apa, dan kausalitas seperti apa. Demikian tadi ya. Proses bernalar itu sederhananya memang ada dua macam ya, secara induktif dan deduktif. Nah, ini mungkin akhir dari penjelasan yang saya berikan. Selanjutnya saya berharap teman-teman dapat mencari tahu sendiri, mendalami sendiri lewat berbagai tugas yang membantu teman-teman untuk belajar mandiri secara terarah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.